Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu maksud saya mulai pertanggal 12, bisa dikatakan 1 minggu ke depan ya. Jadi tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 18 ya, bisa dikatakan 1 minggu ke depan. Semoga apapun nantinya yang bisa keluar ya, ketika itu memang resonate, memang tepat ya, sering saya selalu mengatakan ya, alhamdulillah ya, syukuri dan aminkan sobat, karena tetap ucapan adalah doa. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, yaitu saya akan menarik energi dari 7 tanggal lahir ya, dan juga sekalian wetonnya ya. Sekali lagi, yang saya tarik energinya 7 tanggal lahir dan sekalian wetonnya, yang jelas wetonnya juga ada 7 ya. Tetap ya, ketika mungkin tanggal lahirnya itu cocok dan wetonnya tidak cocok, tidak masalah ikuti tanggal lahir. Begitu sebaliknya, ketika wetonnya cocok, terus tanggal lahirnya tidak cocok, nggak masalah, ikuti wetonnya. Ya, tergantung kepercayaannya saja ya. Yang jelas kan apa ya, yang jelas ketika memang itu dalam hal kepositifan ya tidak masalah kita meyakini. Apapun itu tetap yakin, kita itu bukan berarti yakin sama pembacaan tarotnya, bukan, tapi yakin kita tetap kita yakini secara positif, tetap semua kembali sama Sang Maha Kuasa. Intinya seperti itu sobat ya. Jadi jangan salah untuk menyikapi arti sebuah keyakinan. Kan seperti itu ya. Yang poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan saya ya, uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan yang perlu diperjelas lagi yaitu bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu meluas ya, saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sekali lagi 7 tanggal lahir dan 7 weton. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih, harap dimaklumi karena kan bersifat general reading ya. Saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain gitu loh ya. Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul ataupun privat secara pribadi sama saya. Karena dengan demikian kan saya sering mengatakan kalau kalian secara privat itu kan saya tahu nama kalian dan lain-lain. Itulah yang akan saya bisa menembak tepat sasaran. Itu sih ya saran saya ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberi judul ya ataupun tema ya. Tadi belum ya. Ini 7 tanggal lahir dan 7 weton. Saya akan memprediksikan yang nanti yang akan hujan keuangan, juga istilahnya itu bisa untuk membeli barang berharga ya. Sekali lagi temanya akan istilahnya itu akan hujan uang ya, dan akan bisa membeli barang mewah. Semoga itu akan terjadi sama kalian ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan tarik untuk energinya dulu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami sobat ya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi ya. Saya akan shuffle.
Alhamdulillah Sobat ya, saya sudah menarik 7 energi ya, semoga itu akan, mengena sama kalian, artinya semoga nanti apa yang saya bacakan itu cocok dengan apa yang kalian rasakan. Ketika itu cocok ya, semoga, akan berpeluang, berkesempatan besar seperti yang saya temakan tadi ya, bahwa kalian akan hujan, keuangan ya, bisa dikatakan seperti itu dan juga bisa membeli barang-barang mewah. Semoga itu terjadi Sobat. Oke, kita buka dulu untuk, energi yang pertama ataupun kartu yang pertama. Di sini ada The Tower, ya Sobat ya. Ini ada The Tower, ujungnya tersambar petir ya, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap, dari energi orang ini bisa dikatakan orang ini selalu, apa ya, adanya suatu masalah ya. Adanya suatu masalah, dia selalu adanya orang-orang yang iri, orang-orang toksik yang berada di lingkaran dia ataupun yang berada di lingkaran orang ini yang saya maksud ya. Jadi orang ini selalu mendapat suatu fitnaan ya, mendapat suatu ganjalan hidup lah pokoknya. Kalau saya tangkap di sini adanya suatu keterpurukan, yaitu tadi ketika mungkin dia ingin berusaha baik ya, ingin berusaha, positif, tapi banyak orang-orang yang selalu menjegal ya, dalam arti yaitu tadi mungkin iri, mungkin dengki ya sama orang ini gitu loh. Jadi banyak musuhnya. Jadi orang ini bisa dikatakan banyak dimusuhi orang dan tidak mau, orang ini selalu berhasil, selalu adanya suatu kemakmuran dalam hidup, tidak mau ya. Rata-rata ini kalau saya tangkap energinya, lebih apa ya, lebih dominan orang-orang terdekat dia. Jadi bukan orang jauh ya, apalagi bukan orang yang tidak dikenal, bukan seperti itu. Yang saya tangkap di sini orang dekat, orang orang ini di dalam kartu ini dia kenal sama orangnya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak jauh ya, kalau saya tangkap energinya seperti ada suatu, dekat itu loh ruangnya ya. Jadi bisa dipahami Sobat ya. Jadi jelas orang ini selalu, apa ya, istilahnya itu dijegal lah ya, selalu, dibuat agar banyak sendatan dan orang ini dibuat agar selalu, dipusingkan dalam hidup ya, lebih-lebih di faktor keuangan. Oke ya, fix ya, akan saya lihat langsung untuk tanggal lahir dan wetonnya ya. Semoga apapun yang apa ya, istilahnya semoga apapun yang dia rasakan dalam hal kesusahan ya, banyak di sentimen orang, semoga itu akan tergantikan. Sepertinya saya sudah menarik tanggal lahirnya ya. Sekarang kita lihat untuk yang pertama yang akan beruntung tanggal lahir berapa. Di sini selamat ya untuk kalian yang mempunyai, tanggal lahir 7 ya, kalian yang lahirnya di tanggal 7 ini selamat ya. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi wetonnya ya. Ini alhamdulillah ya, ini wetonnya masuk Jumat Pahing ya. Sekali lagi selamat untuk kalian yang mempunyai weton Jumat Pahing, tanggal lahirnya 7 ya. Tetap seperti, tetap seperti yang sudah saya informasikan Sobat ya. Ketika mungkin kalian skip tadi ya kalian tidak akan mengerti ya. Maksud saya, dalam arti ketika, tanggalnya sama, wetonnya tidak sama, enggak masalah ikuti tanggal, begitu sebaliknya ya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke penarikan energi di kartu yang kedua. Di sini ada The Lover ya, ini kartu The Lover. Ini kalau saya tangkap orang ini bisa dikatakan penuh cinta damai ataupun penuh cinta kasih ya orang ini ya. Dia inginnya itu selalu mau berbagi sama seseorang dan dia istilahnya itu mau meminimalisir agar nah apa ya, agar dia tidak berusaha jahat sama orang ya. Itu bagus ya kalau bisa ya memang seperti orang ini ya. Ini kalau saya tangkap energinya. Jadi dia itu mencoba untuk selalu berbuat baik lah. Istilahnya dia selalu ingin menanamkan istilahnya itu hukum karma ya, ketika mungkin,
saya baik, ya maka nanti saya akan mendapatkan kebaikan. Ketika saya buruk, ya saya akan nanti mendapatkan sebuah keburukan. Itu yang apa, maksud saya dia mempunyai prinsip ya seperti yang saya katakan tadi. Ya kalau saya tangkap juga di sini kelihatannya dia sosoknya, rada pendiam ya, dia tidak mau istilahnya itu banyak bicara ya, ketika mungkin ada yang penting ya dia bicara, ketika tidak penting ya dia ini cenderung pendiam orangnya gitu loh. Juga ramah ya, bagus ya, istilahnya dia juga ramah tamah ya, terus saya tangkap energinya, dia bisa dikatakan apa ya, seseorang yang selalu transparan kalau ngomong. Jadi tidak mau ditutup-tutupi apapun itu ya. Dia lebih baik, apa ya, dia lebih baik benar ya, biarpun menyakitkan, prinsipnya dia seperti itu, daripada dia berbohong demi kebenaran. Dia tidak mau seperti itu ya. Ini kalau saya tangkap bagus ya. Kalau secara energi bisa dikatakan, dari aura juga bisa dikatakan adanya suatu auranya kuning ya. Ini kalau saya tangkap ya, artinya, eee, dia juga bisa memberi suatu apa ya, suatu edaran ya, ataupun suatu nasihat sama orang lain ya. Ya itu tadi balik lagi ketika dia tidak penting ya dia tidak mau mengutarakan suatu pembicaraan. Kalau saya tangkap energinya seperti itu. Dia juga mudah bersimpatik ya, orangnya dia juga mudah bersimpatik kalau saya lihat di sini ya. Terus orangnya ini, penuh ceria ya, dia tidak mau istilahnya itu kesedihannya itu, terlihat sama orang, maksudnya sama orang lain, itu yang saya tangkap ya. Oke langsung saja ya, saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, kira-kira nanti tanggal lahir berapa dan wetonnya apa yang akan beruntung. Oke, alhamdulillah ya, sekarang langsung kita lihat untuk tanggal lahirnya yang beruntung. Oh, di sini selamat ya, kelihatannya tanggal lahir ini sangat berurutan ya. Ini tanggal 7. Ini kalian selamat yang mempunyai tanggal lahir 8 ya. Ini selamat, semoga kalian dihantam rezeki ya. Sekarang saya akan deteksi untuk masalah wetonnya. Iya. Ini kalau untuk wetonnya dia mempunyai weton Rabu Legi ya, selamat untuk kalian yang mempunyai weton Rabu Legi ya. Ini tanggal lahirnya tadi sudah ya, tanggal tanggal 8 ya, selamat ya. Oke, sekarang saya akan lanjut ya untuk kartu yang ketiga. Di sini ada Queen of Pentacles sobat ya. Bisa diartikan, kalau saya tangkap energi orang ini bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu harapan-harapan ya, adanya suatu impian-impian yang di mana dia itu menginginkan adanya suatu kestabilan. Bahkan saya menangkap di sini apapun yang dia punya itu kelihatannya dia selalu apa ya, istilahnya berhemat ya, bukan pelit ya, bukan pelit ataupun, apa ya, dia lebih cenderung ke masalah berhemat ya, sekali lagi seperti itu dan dia selalu menjaga, barang-barangnya. Jadi dia dia tidak mau apa, adanya suatu kesalahan, itu kalau saya tangkap ya di sini ya. Dia juga punya rasa pengertian ya, maksudnya gini, memang secara apa ya, secara prinsip mungkin dia, mau menjaga ya, cuman ya itu tadi, ketika mungkin ada orang yang membutuhkan, dia tidak segan-segan untuk menolong, seperti itu ya. Jadi ada 2 sisi yang sangat baik ya kalau saya lihat energinya orang ini seperti itu gitu loh ya. Ini kalau saya juga menangkap ya, di sini, apa ya, kelihatannya dia juga sering tersakiti. Dalam arti gini ya, mungkin ketika dia, baik sama orang ataupun ada orang yang minta tolong, itu kan dia bantu. Nah, tapi dia terkadang, apa ya, merasa tersakiti, ini kalau saya tangkap, lebih tepatnya selalu, apa ya, dimanfaatkan orang gitu loh ya, itu. Jadi kelamannya dia seperti itu.
Dia selalu dimanfaatkan orang. Jadi orang itu tahu kalau orang ini selalu tidak tegaan, ya selalu menolong ketika memang dia benar-benar punya, dia tolong ketika dia tidak punya, ya apalagi yang mau, untuk dikasihkan. Kira-kira seperti itu ya orang ini ya, kalau saya tangkap gambarannya sih seperti itu. Nah, maka dari itu dia selalu dimanfaatkan kebaikannya sama orang-orang, yang lebih-lebih orang yang kenal dia, orang yang pernah pinjam sesuatu sama dia ini, kelihatan juga uang gitu loh ya. Tapi saya menangkap orang ini selalu berpikir positif ya, dari segi energinya bagus, dingin ya, selalu berpikir positif dia, dia juga tidak mau adanya, apa ya, keruwetan ya, gitu loh. Dia tidak mau adanya keruwetan ataupun tidak mau adanya suatu selisih paham ya. Dia mencoba untuk mengontrol itu semua, ini kalau saya tangkap seperti itu. Oh ya, ini bagus, bahkan dia apa ya, kalau saya tangkap sih orangnya ini selalu, apa ya, kalau dibilang suka menangis sih, ya tidak terlalu, cuman terkadang gitu, apa, dia itu maksud saya terkadang dia memendam masalah gitu loh ya. Jadi ketika mungkin, apa ya, tidak bisa diungkapkan, nah dia selalu menangis gitu loh ya. Dia selalu menangis dengan sendiri dia. Jadi mungkin hatinya, apa ya, merasakan suatu, kesedihan ataupun hatinya memang kalau saya tangkap sih mempunyai kelembutan hati gitu. Jadi nggak bisa dikasari orang ini gitu loh ya. Oke, kalau masalah prinsip sih orang ini kuat ya, kalau segi prinsip sih orang ini kuat ya. Ya itu tadi ya, balik ya. Dia, kalau saya menangkap kenapa ya, dia selalu apa ya, istilahnya itu selalu dimanfaatin orang dan dia juga mudah percaya sama orang gitu loh ya. Tapi ndak masalah, kemungkinan ketika memang ada orang yang buruk dan dia sudah baik, insya Allah akan ada suatu pengganti ya, dari Sang Maha Kuasa, istilahnya pengganti keberkahan kerezekian. Oke, saya akan deteksi ya untuk masalah tanggal lahirnya. Oke, kita lihat tanggal berapa yang beruntung. Di sini selamat ya, kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 25 ya, sekali lagi tanggal 25 kalian akan diuntungkan. Sekarang saya akan cek wetonnya. Iya, alhamdulillah saya sudah bisa cepat menangkap. Ini kalau wetonnya ya, kelihatannya yang beruntung yaitu adalah yang mempunyai weton Selasa Pon ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai weton Selasa Pon ya. Kalian diuntungkan juga di samping tanggal lahir 25, Selasa Pon juga diuntungkan. Saya akan mencoba untuk yang kartu berikutnya. Di sini ada 9 tongkat ya sobat ya. Ini 9 tongkat. Itu 8 tongkat tertancap, satu tongkat masih dipegang sama seseorang ya. Kelihatannya habis ada suatu konflik ya, karena ada bekas luka di kepala ya. Ini kalau saya tangkap ya dari energi orang ini, sebentar ya. Oke, saya sudah bisa mendapatkan. Ini kalau saya tangkap dari, energi dari orang ini bisa dikatakan dia selalu, banyak hambatan ya dari orang-orang yang, apa ya istilahnya, orang-orang yang sentimen juga ya. Cuman dia, bisa digambarkan dia itu mau mempertahankan apa yang sudah menjadi prinsip, apapun yang sudah menjadi milik dia ya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya, energi orang ini bisa dikatakan mempertahankan apa yang memang selama ini diyakini, apa yang selama ini dia punya, kira-kira seperti itu ya kalau saya tangkap energinya ya. Orang ini sama ya, orang ini juga, sering tersakiti ya hatinya ya.
lebih-lebih masalah asmara ini kalau saya tangkap ya, selalu dikecewakan juga ini, terlihatnya seperti itu. Iya, dia kelihatannya kalau punya prinsip, bagus ya, jarang mau maaf, jarang bisa digoyah ini ya, kalau dia sudah punya prinsip ketika mungkin memilih ya, contoh memilih, barang A ya, dia A tidak mau ditukar sama B, itu yang saya rasakan di sini ya. Dan juga sedikit ya, apa ya, bisa dikatakan orang ini ya, apa ya, sedikit keras ya, terkadang dia juga tidak mau mengalah, ya itu tadi mungkin, apa ya, istilahnya itu mungkin mempertahankan prinsip gitu, jadi dia itu sulit untuk mengalah ya. Karena dia berkeyakinan bahwa yang saya, yakini itu benar, nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia, ya itu tadi, jarang mau mengalah ya. Dari energinya sih kelihatannya, apa ya, rada menggebu-gebu ya orang ini ya, bisa dikatakan kalau segi aura sih, warnanya agak sedikit merah, jadi bisa dikatakan orang ini pemberani juga ya, gitu loh. Orangnya pemberani dan dia selalu, apa ya, istilahnya itu kalau masalah pekerjaan ini kelihatannya dia juga pekerja keras gitu loh. Jadi istilahnya tidak mudah menyerah, apapun yang menghantam dia, dia mempunyai prinsip bahwa saya harus bisa, mencapai apa yang saya inginkan. Itu ya kalau, saya tangkap dari segi energinya sih seperti itu. Jadi adanya suatu keras di sini ya. Keras bukan berarti, apa ya, bukan berarti dia itu, mau memukul orang atau apa, enggak, bukan seperti itu. Cuman kerasnya itu di faktor, prinsip sama di faktor pekerjaan, dia selalu ingin bekerja keras, kira-kira seperti itu ya sepertinya. Oke ya, ini kalau saya tangkap, ya itu tadi mungkin gara-gara apa ya, beda prinsip mungkin ya, karena saya tadi mengatakan orang ini rada keras ya dengan suatu prinsipnya, sehingga banyak orang-orang juga apa ya, istilahnya itu yang mungkin, banyak yang selisih paham gitu loh sama orang ini. Cuman orang ini ya itu tadi berkeyakinan ketika apapun, yang saya sudah yakini benar, ya saya tidak mau mengalah. Nah itu ya. Jadi mungkin banyak orang yang akhirnya apa ya, bisa dikatakan salah salah untuk memahami gitu loh ya. Padahal kriterianya orang ini bagus gitu loh ya. Cuman mungkin orang lain salah untuk memahami. Jadi banyak, istilahnya itu banyak diganggu juga, banyak diserang orang juga ini ya, gitu. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi, suatu tanggal lahirnya. Saya melihatnya sih bagus ya, mungkin ketika punya prinsip ya, punya keyakinan, ya itu memang kalau bisa ya memang harus keras gitu loh, jangan mudah goyah, akan seperti itu. Cuman dalam arti ya harus, apa ya, mempunyai kebenaran juga gitu loh. Kalau kita hanya sekedar ibaratnya kalau kita hanya sekedar keras ya, tanpa adanya kebenaran ya nanti sama saja gitu ya. Jadi istilahnya kekerasan dia itu didasari dengan sebuah prinsip ya, Pak, ya. Prinsip kebenaran. Ya, kita buka untuk tanggal lahirnya. Di sini selamat ya, kalian yang akan, hujan uang ataupun dalam suatu rezekian. Di sini kalian yang punya tanggal lahir 15 ya, sekali lagi 15 kalian diuntungkan. Sekarang akan saya cek, saya deteksi untuk wetonnya ya. Oke, ini kalau saya tangkap ya, ini untuk wetonnya yang keluar yaitu tetap ya, harinya hari Rabu, cuman Rabu Kliwon ya. Sekali lagi wetonnya, masuk
Rabu Kliwon, kalian diuntungkan yang mempunyai weton Rabu Kliwon ya. Kita lanjut. Di kartu selanjutnya ada 7 Pentacles, ada 7 koin ya. Istilahnya itu orang memandang atau sedang melihat tumbuhan koin yang jumlahnya 7. Ini kalau saya tangkap secara energi ya, bisa dikatakan orang ini selalu banyak perenungan ya. Selalu istilahnya itu apa ya? Adanya suatu kefokusan mungkin ya. Ini kalau saya tangkapnya seperti itu, jadi mungkin ketika dia adanya suatu kerezekian ya, mungkin dapat istilahnya dapat rezeki itu pagi hari, dia itu terus malamnya itu berpikir apakah saya besok akan selalu dapat sebuah rezeki. Nah, seperti itu. Jadi mungkin apa ya, mungkin juga terdesak masalah kebutuhan juga sehingga katakanlah gini ya, contoh misalkan hari Senin ya, dia bekerja ataupun apa yang jelas dia mendapatkan rezeki. Nah, dia malam harinya itu bingung, apakah saya besok akan mendapatkan suatu keberkahan rezeki lagi atau memang banyak senjata. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi orang ini selalu adanya suatu perenungan ya. Cuman saya menangkap di sini ada segi kepositifannya, dia juga selalu yakin ya, di samping dia selalu berpasrah, dia selalu yakin dan dia mau adanya suatu pekerja keras ya. Jadi dia tidak mau istilahnya itu bermalas-malasan gitu loh. Dia mencoba untuk bertahan yaitu tadi dengan cara bekerja sangat keras. Ya, cuman dia selalu ada suatu pemikiran, adanya suatu perenungan-perenungan di tiap malamnya sih saya menangkap sih seperti itu gitu loh ya. Mungkin gini ya, mungkin kalau saya tangkap dari energi orang ini, ya boleh kita itu berpikir ya, seperti itu. Cuman kan tetap apa ya, istilahnya itu jangan jangan terlalu lebih dalam memikirkan itu semua. Yang jelas apapun ketika mungkin dapatnya rezeki, mungkin ini contoh ya, ketika mendapatkan rezeki hari Senin, ya boleh kita berpikir nanti hari Selasa apakah dapat atau tidak ya, tapi jangan terlalu istilahnya itu terlalu dipikir yang mendalam. Nanti kita bisa sakit juga ya. Biarkan rezeki mengalir, yang jelas kita adanya usaha dan adanya suatu apa ya, perjuangan lah, kira-kira seperti itu. Sama ya, orang ini juga seperti itu, gitu. Ya, kalau saya menangkap juga sih, dia selalu apa ya, istilahnya itu banyak kalau saya menangkap dia selalu banyak meminjam uang ya, ataupun dia selalu berhutang mungkin karena kebutuhan ya dia, gitu ya. Cuman saya menangkap di sini sportif ya, orang ini sportif dalam arti ketika dia mempunyai hutang dia tidak mau apa ya, tidak mau curang ataupun tidak mau nakal gitu, jadi tetap dibayar gitu loh. Bagus ya orang ini energinya, jadi dia punya etika dalam hal kebaikan ketika mungkin meminjam uang gitu. Oke ya, sekarang saya akan coba mendeteksi semoga apa ya istilahnya itu selalu dinaungi keberuntungan dan kerezekian orang ini. Oh, terlempar ya. Jadi kita lihat untuk tanggal lahirnya. Di sini selamat, ini juga tanggal lahir yang berurut ya. Ini ada tanggal lahir 16 ya, tadi 15 sekarang 16. Ini selamat kalian yang punya tanggal lahir 16 ya. Sekarang saya akan coba mendeteksi untuk wetonnya. Oke, saya sudah bisa menangkap. Ini kalian yang mempunyai weton Minggu Kliwon ya, selamat untuk kalian yang mempunyai weton Minggu Kliwon dan tanggal lahirnya 16 ya.
kalian juga diuntungkan yang punya weton Minggu Kliwon. Sekarang kita lanjut untuk kartu selanjutnya. Di sini ada 6 cup ya, tuh ada 6 cup, seseorang juga memberikan sama, wanita ini ya kelihatannya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan energi orang ini selalu ada suatu keceriaan ya. Dia istilahnya itu apa ya, kalau dikatakan terlalu royal juga tidak ya, cuman gini ya mungkin yang saya tangkap energinya, ketika dia memang punya ya, dia itu selalu berbagi. Jadi bukan lebih ke arah royal, kalau saya mengatakan lebih ke arah royal, dia mungkin kurang bisa mengontrol apa, nyatanya jelas kalau saya menangkap orang ini juga masalah pengontrolan segi pengeluaran sih bagus ya. Jadi bisa diartikan bahwa orang ini bukan royal, tapi lebih tepatnya suka berbagi, apalagi ketika mungkin adanya suatu kesuksesan ya, entah pekerjaan, entah kesuksesan keuangan, dia selalu ingin berbagi, ingin memberi ya sama, orang lain, lebih lebih tepatnya juga sama keluarga, sama orang-orang terdekat dia. Jadi dia selalu inginnya berbagi. Sekali lagi orang ini bukan royal gitu loh ya. Cuman, satu ya istilahnya itu titik kelemahannya dia mudah dibohongin ya, gitu loh. Jadi dia, gampang sekali untuk istilahnya untuk dibohongin itu mudah, dan banyak orang-orang yang akhirnya hanya memanfaatkan dia gitu loh ya. Jadi ketika, ada orang ya ini contoh ya, dia mengatakan mungkin tidak punya uang atau apa, padahal dia punya, dan, minta apa istilahnya itu, memohon sama orang ini untuk dipinjemin, orang ini meminjemin ya, cuman ya itu tadi, dia, bisa dikatakan akhirnya apa, ya terbohongi karena yang minjam ini juga bisa dikatakan orang yang cukup gitu loh ya. Tapi kalau saya menangkap sih prinsip dia tidak masalah saya dibohongin, yang jelas apapun itu nanti, adanya suatu imbal balik, itu yang saya tangkap ya sama orang ini. Jadi, mempunyai prinsip kepositifan yang luar biasa, dan istilahnya itu apapun dia pasrahkan, apapun dia serahkan sama Sang Maha Kuasa. Ini kalau saya tangkap energinya sih. Oh, ini bagus ya. Kalau dari segi keberuntungan dia selalu, apa ya, justru dia selalu didatangi sebuah keberuntungan-keberuntungan gitu loh ya. Jadi roda-roda kerezekian ataupun keberuntungan ini kelihatannya sering mampir ya, sering menghantam orang ini gitu loh ya. Oh ya, saya mendapatkan, petunjuk juga di sini, ya mungkin dari faktor apa ya, ketika dia berbagi, ketika dia welas asih ya, terus merasa dibohongin, dia, selalu memasrahkan diri ya sama Sang Maha Kuasa ya. Ya mungkin itu ya yang menjadikan bahwa dia selalu apa, dirundung sebuah kerezekian ya, dirundung sebuah, kemujuran hidup. Ini kalau saya tangkap ya orang ini. Jadi dia tidak peduli siapapun yang membohongi, yang jelas nanti ketika saya dibohongin, saya yang bakal enak. Nah itu ya prinsip dia gitu loh ya. Jadi bagus ya, orang ini selalu berpikir positif, dan dia selalu tidak mempunyai rasa dendam ataupun rasa apa ya, jengkel ketika, dibohongin seseorang. Bagus ya. Maka dari itu saya tadi menangkap, justru adanya dia selalu dikejar adanya suatu roda-roda keberuntungan. Sekarang kita lihat untuk tanggal lahirnya. Ini kita lihat untuk tanggal lahirnya. Ini untuk tanggal lahir yang beruntung, kalian yang punya tanggal lahir tanggal 4 ya. Selamat sekali lagi tanggal 4 ya tanggal lahirnya. Sekarang saya akan cek untuk wetonnya. Ya, saya bisa menangkap. Ini untuk wetonnya, selamat kalian yang mempunyai weton Sabtu Legi ya, selamat ya, Sabtu Legi kalian diuntungkan ya.
eee, di sisi lain tanggal 4 kalian diuntungkan, yang mempunyai weton Sabtu Legi juga sama-sama diuntungkan. Kita lihat untuk kartu yang terakhir ya ini ya. Di sini ada kartu Temperance ya. Ini Temperance, malaikat sedang menuangkan air di cup satu ke cup yang lainnya. Ini kalau saya tangkap dari energi orang ini jelas ya, apapun yang dikerjakan, orang ini selalu ada suatu kehati-hatian, dan adanya suatu kefokusan, dia tidak mau adanya suatu kesalahan, dan dia mencoba untuk meminimalisir ketika mungkin adanya suatu kesalahan, dia mencoba untuk mengecilkannya, tidak mau untuk istilahnya itu ceroboh ya orang ini ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, dia juga sering dihantam suatu liku-liku hidup ya. Sebentar ya. Ini saya menangkap ya, mungkin apa ya, kalau saya tangkap di sini orang ini selalu sering dihantam liku-liku hidup ya, mungkin orang ini bisa dikatakan banyak musuhnya nih kalau saya menangkap ya, gitu loh. Banyak di sentimen orang ini laki-laki ya. Padahal dia apa ya, ketika mungkin dia membantu pun ya, dia itu mempunyai prinsip apa ya, ikhlas ya itu loh. Kalau lebih tepatnya sih saya menangkap ada suatu unsur rela ya, jadi rela hatinya gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya tuh, eee, jengkel ataupun apa, mempunyai unek-unek apa ketika ketika mau membantu ataupun sesudah membantu pun dia tidak punya ya, istilahnya dia ikhlas selalu rela untuk, menolong ini kalau saya tangkap. Kenapa, dia istilahnya tuh banyak orang yang memusuhi sehingga menjadikan banyak suatu halangan juga ini ya. Ini, kalau di faktor keuangan jelas ya dia selalu menginginkan adanya satu perkembangan, mungkin bisa dikatakan, ya mungkin berat bagi dia untuk menyetabilkan keuangan, yaitu tadi, sedikit besarnya banyak orang-orang yang mengganggu sih gitu loh, sehingga membuat adanya suatu penutupan energi juga terkadang mengalami kesulitan di faktor keuangan, banyak sendatan gitu loh. Cuman orang ini selalu mempunyai prinsip yaitu tadi, selalu berhati-hati dan selalu ingin apa ya, ingin berikhtiar sih ya kalau saya menangkap orang ini ya. Ingin, mencari solusi ya lebih tepatnya. Bagus ya orang ini bisa dikatakan, apa ya, sering memberi support juga ya, mungkin ketika ada orang-orang terdekat dia, ketika ada suatu masalah, dia itu sering men-support gitu loh. Dan saya menangkap di sini energinya itu bagus dan selalu ketika itu support dia ya, yang dalam arti orang ini yang selalu men-support temannya ataupun orang terdekat dia. Ketika dijalankan itu akan ada suatu keberhasilan gitu loh. Jadi luar biasa ya energi orang ini. Jadi istilahnya seperti dia sudah bisa membaca gitu loh, nanti kamu harus begini harus begini. Nah, ketika itu dijalankan ya, itu nanti akan kejadian sungguhan gitu loh. Jadi banyak menghasilkan apa ya, suatu keberhasilan ya karena, istilahnya itu ya karena jasanya orang ini gitu loh ya. Saya menangkap dia juga apa ya, kalau dijadikan sebagai panutan saya rasa sudah bisa ya karena energinya sangat-sangat, bagus, sangat positif ya. Bisa dijadikan, sebuah panutan kan seperti itu ya. Dan dia juga tidak mau istilahnya itu, tidak mau neko-neko ya, gitu loh. Dia selalu fokus menuju satu titik ya, dalam arti ketika apa yang dituju dia tidak mau berbelok-belok. Sebelum dia istilahnya itu, sebelum dia sampai ataupun sebelum dia mencapainya, dia tidak, tidak berbelok-belok gitu, jadi lurus ya, niatnya itu lurus di sini bagus. Energinya dingin, tertangkap, kalau segi aura sih hijau ya, terkadang dia juga bisa mendinginkan suatu masalah, mendamaikan suatu masalah, terkadang dia bisa dikatakan, baguslah, jika untuk, mencairkan suasana agar tidak terjadi konflik, ini bagus orang ini. Sekarang akan saya cek ya, mungkin dia akan mendapat suatu balasan juga gitu, balasan yang baik.
Oke, kita lihat untuk kartu terakhir ataupun tanggal lahir yang terakhir di sini. Di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir 14 ya, kalian diuntungkan ya. Sekarang saya akan mencoba cek untuk wetonnya. Oke. Ini kalau saya menangkap ya, dari wetonnya selamat kalian yang mempunyai kelahiran weton Minggu Legi ya, selamat kalian Minggu Legi diuntungkan ya. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah, membacakan semua dan saya sudah menginformasikan ya, tanggal lahir berapa saja ya, 7 tanggal lahir tentunya sudah saya sebutkan ya. Semoga itu, akan mengena sama kalian yang sudah mempunyai tanggal lahir yang sudah saya sebutkan. Sama demikian ketika saya, menyebutkan weton ya semoga itu, mengena sama kalian yang mempunyai weton yang sudah saya sebutkan barusan. Tetap apa ya, istilahnya itu ketika mungkin adanya suatu kesulitan ya tetap jangan lupa untuk bersedekah, agar apa, ketika kita bersedekah ya semoga apapun itu semakin dilancarkan ya sama Sang Maha Kuasa, semakin ditambah nikmat kita. Intinya seperti itu. Sekali lagi ketika mungkin tanggal lahir ataupun weton kalian belum keluar ya, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih ya. Mungkin di lain waktu, bisa saja nanti giliran tanggal lahir kalian ataupun weton kalian yang akan keluar. Karena kan tetap saya selalu mengatakan, rezeki itu tidak, apa ya, tidak melalui satu jalan ya. Kemungkinan kemarin saya sudah menembak zodiak, saya sudah menembak sio ya. Ketika zodiak kalian ataupun sio kalian belum keluar, nah inilah kesempatan mungkin tanggal lahir sama weton kalian yang keluar. Nah, kira-kira kan seperti itu. Cuman kan tetap ya intinya biarpun ada kesamaan yang sudah saya bacakan ya, memang tanggal lahir, secara tanggal lahir, secara weton itu sama. Ketika kalian belum adanya reaksi, ya mungkin itu tidak jatuh sama kalian, karena sering saya mengatakan, tidak hanya zodiak, tidak hanya weton, tidak hanya sio ya, tidak hanya tanggal lahir, semua itu pasti ada kesamaan sobat ya. Nah itu yang poin yang perlu digarisbawahi, semua itu pasti ada kesamaan gitu loh. Jadi ketika mungkin itu tidak mengena sama kalian, ya mungkin ngena sama orang lain. Nah di situ kita tidak boleh apa ya, tidak boleh istilahnya itu berkecil hati ataupun marah. Nah kan yang tetap yang menentukan itu kan tetap semua itu kembali sama Sang Maha Kuasa, dalam hal ini kan Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah kira-kira kan seperti itu ya, agar tidak terjadi salah paham sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya, sekali lagi semoga yang sudah keluar ini, kalian akan selalu dihantam sebuah hujan uang ya, bisa dikatakan seperti itu ya, deras uang sama, semoga bisa membeli barang-barang mewah. Itu harapan saya sobat ya. Apapun itu saya akan istilahnya itu yang totalitas, yang terbaik buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Sekali lagi, apapun itu pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik, ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah ya. Jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil ke jenjang berikutnya. Apapun intinya ya, percaya tidak percaya, apapun tetap saya kembalikan sama kalian semua. Karena kalian sendiri yang nantinya akan yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ya, tetap ini ya, ketika kalian dihantam masalah, ya jangan sampai diabaikan sobat, apalagi jangan sampai terlambat ya, kalau bisa ketika memang kalian merasakan dihantam masalah, apalagi mengetahui, ya kok ini adanya keganjilan, kok tidak wajar, kok tidak bisa dipikir secara logika, ya itu apa ya, kalian harus sigap, harus siap, dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar ya. Tanya sama orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti jalannya seperti apa. Agar apa? Agar nasib kita berubah ya. Ketika, kita diam ya nasib itu tidak akan bisa berubah otomatis, karena jelas nasib itu akan bisa berubah ketika orang itu ataupun orangnya mau mengubahnya dengan sendiri, tidak bisa ujug-ujug langsung berubah. Tetap ada yang suatu doa yang utama dan ada yang suatu ikhtiar, kan kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, sekali lagi mungkin itu penyampaian dari saya, apapun itu semoga manfaat buat kalian ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.